Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita pada hari ini, mata kuliah studi proses perencanaan. Adapun topik yang kita bahas pada kali ini adalah proses perencanaan komprehensif. Sebelumnya kita sudah menguraikan secara singkat menyangkut mengenai apa sih itu perencanaan komprehensif. Jadi kita ini akan membahas secara lebih dalam lagi terkait daripada perencanaan komprehensif ini tadi. Sebelum kita memasuk, ada beberapa pengertian-pengertian awal yang perlu kita ketahui. Meskipun definisi atau pengertian daripada perencanaan pun juga kita sudah bahas pada materi sebelumnya. Di sini dikatakan bahwa perencanaan itu adalah praksis, sebagaimana menurut Alexander tahun 1986. Perencanaan adalah praksis, yaitu adalah gabungan antara teori dan praktek. Jadi di dalam perencanaan kita menggabungkan antara teori dan praktek. Nah, ini sangat identik dengan beberapa bidang seperti kedokteran, khususnya lagi adalah perencanaan, khususnya lagi adalah perencanaan wilayah, kota dan daerah. Bahwa kegiatan teori kita tidak hanya membahasnya di dalam kelas atau perlu kita ketahui, tetapi yang sangat penting adalah melakukan suatu kegiatan praktek. Karena dari praktek inilah kita bisa memiliki suatu pengetahuan, memiliki suatu pengalaman, sehingga di dalam melakukan suatu perencanaan itu bisa kita lakukan atau mewujudkan dengan mudah. Bahkan pada tataran tingkat mahasiswa, kegiatan praktik di dalam perencanaan wilayah dan kota ini adalah sangat penting. Bahkan bobot kegiatan praktikumnya itu sangat besar. Sehingga di dalam suatu kegiatan praktek ini, mahasiswa seringkali melakukan praktek, melakukan suatu kegiatan perencanaan pada daerah perkotaan, pada daerah pedesaan, bahkan sampai di pegunungan, di wilayah pesisir dan beberapa wilayah-wilayah sesuai daripada mata kuliah maupun lingkup daripada mata kuliah yang bersangkutan. Nah, praktek perencanaan sesungguhnya ini adalah memerlukan suatu teori yang tidak hanya untuk menatah dunia dan lingkungan, tetapi juga untuk menjelaskan praktek kepada pelakunya. Artinya bahwa suatu perencanaan itu tidak hanya kita memiliki suatu kemampuan untuk menyusunnya atau menghasilkan suatu produk perencanaan, tetapi bagaimana kita bisa memberikan penjelasan, bisa memberikan keyakinan kepada para pelaku yang terkait daripada perencanaan ini tadi, khususnya terkait daripada pemerintah terhadap stakeholder, maka hal ini adalah hal yang sangat penting. Jadi seorang perencana itu harus memiliki kemampuan untuk memberikan suatu pemahaman kepada stakeholder, para pelaku daripada perencanaan. Nah, oleh karenanya mahasiswa ini harus memiliki kemampuan untuk melakukan suatu penyampaian secara lisan, jadi tidak hanya secara tertulis. Karena yang sangat penting itu adalah secara lisan, baik itu melalui suatu seminar, melalui suatu
semacam dialog dan lain sebagainya. Bahkan sampai tataran pada saat kita akan melakukan konsultasi publik. Nah, pernah saya jelaskan, saya katakan bahwa seorang perencana itu adalah ibaratnya adalah penjual obat yang ada di pasar. Dengan latar belakang pendidikan yang kurang minim, tetapi dia mampu memberikan suatu penjelasan kepada pengunjung, sehingga apa yang dijual itu bisa laku ataukah banyak orang tertarik. Padahal kalau dilihat daripada tingkat pendidikan dan spesialisasinya, bukanlah seseorang yang sudah ditempa dengan pendidikan di bidang kesehatan. Tetapi itulah kenyataannya. Nah, oleh karenanya bahwa seorang perencana itu harus dipersiapkan diri, harus mampu memiliki kemampuan secara lisan, bahwa perencanaan praksis ini adalah suatu tindakan yang saling tergantung dengan pelaku dan lingkungan serta interaksi antar pelaku ataukah manusia. Jadi di dalam perencanaan praksis ini adalah bagaimana menghubungkan ataukah mengaitkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak ada satupun suatu unsur yang bisa berdiri sendiri. Jadi ini harus memiliki keterkaitan satu sama lain. Karena di dalam suatu proses perencanaan kita membutuhkan pihak-pihak luar. Begitu pula juga dengan pihak-pihak luar ini membutuhkan suatu arahan ya dalam bentuk suatu perencanaan. Bahwa praksis ini adalah suatu perencanaan yang sifatnya preskriptif, yaitu suatu perencanaan yang memberikan solusi, tetap bukan suatu perencanaan yang bersifat deskriptif, hanya memberikan suatu penjelasan. Di dalam suatu perencanaan, outputnya itu adalah bagaimana dia bisa memberikan suatu output yang sesuai daripada kebutuhan dan permasalahan yang ada. Jadi ada beberapa solusi yang bisa kita berikan di dalam suatu perencanaan. Nah, kalau kita mau melihat hubungan antara teori dan praktek, sebagaimana tadi bahwa di dalam suatu perencanaan itu kita tidak hanya berteori saja, tetapi perlu diwujudkan dalam bentuk praktek. Nah, bagaimana hubungannya? Kita lihat ada dua golongan besar di sini adalah abstraksi dan empiris. Nah, kita mulai daripada cara pandang kita ataukah paradigma. Dari cara pandang atau paradigma yang ada sehingga lahirlah suatu teori melalui suatu kajian-kajian secara ilmiah. Dari teori inilah kemudian menghasilkan suatu model atau rumusan atau prosedur terkait daripada teori tersebut. Nah, model rumus atau prosedur inilah kemudian kita bisa kita praktekkan, bisa kita gunakan, kita bisa aplikasikan dalam bentuk suatu kegiatan. Jadi bisa kita mengacu dalam suatu beberapa model yang ada, yang tentunya pemilihan daripada model ini kita selalu kaitkan daripada substansi daripada perencanaan yang akan kita lakukan. Dari praktek inilah sehingga bisa melahirkan suatu artefak ataukah output ataukah rencana perencanaan yang sedang ataukah akan dilakukan. Nah, sekarang ini hubungan teori dan praktek dalam perencanaan. Selain daripada teori, kita sering dalam melakukan suatu perencanaan, selain daripada teori ataukah textbook terkait daripada perencanaan wilayah dan kota,
beserta turunan-turunannya, pun juga kita menggunakan sumber-sumber lain yang bisa dijadikan sebagai unsur penting di dalam suatu perencanaan. Yaitu adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kalau kita mau melakukan suatu perencanaan, tentu kan kita harus mengacu kepada undang-undang yang ada. Katakanlah kita menyusun perencanaan tata ruang. Mengapa perencanaan tata ruang itu diperlukan? Karena terkait daripada undang-undang yang ada. Misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Nah, tentu di dalam undang-undang ini ada beberapa unsur-unsur yang secara keseluruhan kita gunakan untuk menyusun atau membuat suatu perencanaan secara terarah. Bahwa di dalam perencanaan tata ruang itu dikatakan di dalam undang-undang perlu ada struktur, ada pola ruang, kawasan strategis, kemudian bagaimana RTH, bagaimana penegakan hukumnya, sanksinya, dan lain sebagainya. Dan kedua, unsur ini baik teori maupun peraturan perundang-undangan yang bisa kita jadikan sebagai pedoman sehingga kita bisa menyusun suatu perencanaan. Nah, saya kira kalau dari segi praktek teori, tentu bahwa apapun yang kita lakukan di dalam melakukan suatu kajian atau perencanaan tidak terlepas daripada teori. Nah, kemudian secara implementatif dan sifatnya secara secara implementatif itu bisa kita gunakan ataukah mempedomani daripada peraturan perundang-undangan. Sebagaimana kita tahu bahwa di dalam perencanaan tata ruang tentu kita sangat membutuhkan apa yang dikatakan SPNK, katakanlah standar pelayanan minimum. Nah, tentu Anda mungkin bertanya, di mana sih kedudukan daripada peraturan perundang-undangan ini? Yang jelasnya bahwa lahirnya suatu peraturan perundang-undangan atau sesuatu yang bisa kita jadikan pedoman di dalam peraturan perundang-undangan ini telah melalui suatu berbagai proses. Ya, tentu juga mengacu kepada teori-teori yang ada. Sehingga lahirlah apa yang dikatakan pedoman-pedoman di dalam perencanaan. Nah, di sini ada sumber keputusan di dalam perencanaan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam suatu perencanaan hal yang sudah pasti itu adalah terkait langsung dengan keputusan. Nah, di sini kita bisa membagi menjadi dua sumber keputusan itu. Yang pertama adalah sifatnya rasionalitas ataukah kepakaran individual. Nah, rasionalitas ini adalah cara berpikir mengenai problema yang dihadapi dengan pemakaian pendekatan ilmiah dalam analisis serta cara tertentu pencarian solusi terhadap problema. Jadi di dalam melakukan suatu proses perencanaan, maka cara berpikir di dalam memahami suatu problema atau permasalahan yang ada itu harus sifatnya rasional. Jadi bukan sifatnya real, tetapi itu harus sifatnya rasional. Nah, sebagaimana kita sudah jelaskan sebelumnya, bahwa rasional itu seperti apa dan bagaimana. Bisa jadi saya mengungkapkan sesuatu gagasan
tetapi itu tidak rasional ataukah tidak selayaknya kalau itu diberlakukan secara umum. Nah, taruhlah misalnya kita lihat sekarang ini perlu dibutuhkan suatu pemikiran secara rasional untuk semua komponen masyarakat. Dengan adanya COVID-19 ini, maka pemerintah melakukan suatu tindakan untuk melarang ataukah membatasi adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya massal ataukah kegiatan-kegiatan perkumpulan. Kalau perlu bahwa masyarakat itu tidak perlu lagi melakukan suatu aktivitas di luar daripada rumah. Di satu sisi bahwa masyarakat ini membutuhkan suatu kegiatan atau aktivitas, apalagi kalau itu sudah dikaitkan dengan kegiatan pendapatan atau ekonomi. Secara realnya bahwa masyarakat itu membutuhkan hidup, dia harus kehidupannya harus terus berlanjut. Untuk memenuhi itu maka dia harus bekerja. Di satu sisi bahwa ancaman itu ada, sehingga beberapa tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh aparat untuk mencegah terjadinya suatu perkumpulan yang dapat memicu ataukah bisa mengakibatkan semakin banyaknya jumlah penyebaran ataukah orang yang terkena daripada dampak virus tadi. Bahwa keputusan perencanaan secara rasional ini itu pada prinsipnya dilakukan secara sistematis dan dilakukan evaluasi terhadap berbagai alternatif. Jadi ada beberapa alternatif ini yang telah kita sudah ambil atau kita sudah lakukan. Maka alternatif tersebut perlu dilakukan suatu peninjauan kembali. Kita melakukan suatu penilaian apakah alternatif itu sudah pantas ataukah sudah layak untuk dilakukan ataukah bagaimana hasil daripada penetapan dari suatu alternatif. Yang tidak lain adalah bagaimana kita melakukan suatu kegiatan berdasarkan alternatif ini agar tujuan daripada perencanaan itu bisa tercapai. Nah, di sini ada terlihat daripada gambar proses perencanaan berdasarkan rasionalitas yang dikatakan tadi bahwa cara berpikir dilakukan secara sistematis. Jadi mulai daripada pengumpulan data, pengolahan data, kemudian itu bisa langsung kita merumuskan suatu tujuan dan sasaran perencanaan, atau kita terlebih dahulu kita melakukan suatu analisis ataukah didasarkan kepada analisa perencanaan. Data juga ini sangat ditentukan oleh ada ataukah tidaknya suatu data dan bagaimana kelengkapan daripada data dan informasi tersebut sehingga kita bisa melakukan suatu analisa dari perumusan tujuan dan sasaran perencanaan ini sehingga kita bisa melakukan pengembangan alternatif perencanaan. Jadi terkait daripada beberapa alternatif yang bisa kita lakukan. Nah, sebagaimana yang pernah saya sudah sampaikan bahwa pada prinsipnya perencanaan itu adalah bagaimana kita bisa melahirkan dan memilih suatu alternatif yang efektif dan efisien. Nah, dari pengembangan alternatif perencanaan ini kemudian kita bisa melakukan suatu evaluasi dan menentukan alternatif-alternatif ini rencana yang memungkinkan untuk dilakukan ataukah bisa diambil. Nah, tentu didasari oleh beberapa pertimbangan-pertimbangan dengan tanda kutip
untung ataukah ruginya dari suatu alternatif, karena setiap alternatif itu pasti ada yang sifatnya positif, dia memiliki sifat positif maupun negatif. Nah, sisa besarannya yang perlu kita lihat. Dari sini kemudian kita menyusun dokumen perencanaan, ya. Kemudian masuk kepada penyusunan program sampai kepada kegiatan tindakan. Hasil tindakan inilah kemudian kita bisa melakukan suatu pemantauan atau monitoring dan evaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi inilah menjadi masukan kembali di dalam suatu proses perencanaan berikutnya. Nah, yang kedua, sumber keputusan perencanaan ini berdasarkan daripada kesepakatan atau kelompok. Sumber keputusan perencanaan yang kedua ini itu lebih sifatnya kepada partisipatif. Karena di dalam kesepakatan ini tentu ada persetujuan, ada kita lakukan suatu keputusan secara mufakat dari sekian banyaknya orang atau terwakili itu sependapat sehingga apa yang telah disepakati itulah yang dijadikan sebagai rujukan ataukah kita tetapkan sebagai perencanaan. Di dalam pembuatan keputusan kelompok kesepakatan ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, bahwa di dalam pembuatan keputusannya itu dilakukan pemilihan secara rasional, ya. Jadi kita lakukan secara kelompok, kita bahas secara bersama, meskipun kita ketahui bahwa setiap aspek, setiap unsur yang kita bahas pasti akan memunculkan suatu pro dan kontra. Nah, pro dan kontra ini lah yang kemudian perlu kita musyawarahkan secara bersama, perlu kita sepakati secara bersama dengan berlandaskan kepada asas demokratis, ya. Nah, di dalam pembuatan keputusan yang sifatnya kolektif atau keputusan kelompok, ini sering mengandung ada bargaining atau kerjasama negosiasi dan konsensus dan resolusi konflik, ya. Jadi kita bargaining kepada unsur-unsur yang terlibat ataukah yang memanfaatkan daripada ataukah yang menjadi bagian daripada perencanaan itu. Bahwa di dalam perencanaan publik terdapat ketidakpastian. Ya, jadi kalau kita berbicara menyangkut mengenai hal-hal yang sifatnya publik, tentu ada sesuatu yang tidak pasti. Apalagi kalau kita berbicara menyangkut mengenai perencanaan, karena perencanaan itu horizon waktunya yang cukup lama, 20 tahun. Ya, 20 tahun. Apakah itu bisa terwujud ataukah tidak, berbeda dengan bidang atau disiplin ilmu lain. Hanya beberapa hari atau minggu itu sudah bisa kita lihat perwujudannya, ataukah hanya beberapa tahun itu sudah bisa kita lihat perwujudannya. Seperti misalnya
seorang ahli teknik sipil merancang atau membuat suatu desain jalan tol. Nah, setelah disepakati penganggarannya dan pelaksanaannya, maka hanya beberapa tahun kemudian kita sudah bisa lihat hasilnya, sebagaimana yang terjadi di Jalan Petarani misalnya. Tetapi coba kalau kita perencanaan wilayah dan kota bahwa itu akan ada seperti A, B, dan C, pada tahun sampai pada tahun kesekian, dan kita ketahui bahwa dinamika daripada suatu pembangunan itu juga dipengaruhi oleh aspek politis. Kita juga melihat bahwa visi misi atau keinginan dari setiap kepala daerah itu berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Meskipun kenyataannya dikatakan bahwa pembangunan itu harus berkelanjutan, tetapi di dalam kenyataannya karakter satu pemimpin dengan pemimpin yang lainnya itu berbeda. Nah, di dalam menyikapi ketidakpastian dalam perencanaan publik ini ada 3. Yang pertama, ketidakpastian terkait dengan lingkungan. Ini terkait daripada masa depan lingkungan eksternal yang berada di luar kendali perencanaan kita. Nah, kita ketahui bahwa di dalam suatu perencanaan kita dibatasi oleh suatu batasan wilayah atau teritorial tertentu. Ya, jadi perencanaan itu harus jelas di mana lokasinya, batasnya di mana. Tetapi bukan berarti bahwa dengan batas itu kita tidak lagi memikirkan atau berpikir di luar daripada batas itu. Karena secara eksternal dari suatu lokasi atau kawasan yang kita rencanakan itu akan sangat dipengaruhi pula oleh wilayah sekitarnya atau ke daerah hinterland. Nah, oleh karenanya perlu kita melihat kemungkinan-kemungkinan itu bisa saja terjadi, terutama terkait dengan peluang atau keancaman secara eksternal. Nah, kedua, ketidakpastian tentang keputusan yang terkait di luar kendali kita. Bahwa ilmu perencanaan wilayah dan kota yang dihadapi adalah bagaimana kita bisa memberikan suatu pemahaman kepada orang lain sehingga orang tersebut itu bisa menerima secara demokratis. Nah, sementara kita ketahui bahwa tingkat pemahaman pengetahuan setiap orang itu berbeda-beda. Tingkat rasionalitasnya itu berbeda-beda. Menurut kita baik, belum tentu baik orang lain. Ataukah begitu pula juga dengan sebaliknya. Apalagi kalau kita sebagai seorang perencana wilayah dan kota, kita banyak menghadapi orang-orang atau karakter baik di pemerintah maupun di kalangan masyarakat atau ke stakeholder lainnya dengan latar belakang pendidikan yang berbeda yang melahirkan suatu pengetahuan dan karakter berpikir yang berbeda. Sehingga kita membutuhkan suatu instrumen-instrumen untuk memberikan suatu pemahaman kepada mereka. Ya, jadi oleh karenanya bahwa di dalam perencanaan itu kita tidak hanya bisa mampu melakukan suatu argumentasi, menulis A dan B dan C, tetapi dibutuhkan suatu metode-metode sehingga penyampaian yang akan kita sampaikan itu bisa diterima, sehingga
kita butuh entah itu gambar peta, kemudian apa yang ada di dalam peta kemudian kita bahas, kita uraikan, karena ada orang yang memiliki rasionalitas kalau dia hanya melihat dalam bentuk gambar, sehingga dia dengan mudah dan cepat bisa mengetahuinya. Ada juga orang yang sama sekali tidak bisa. Nah, oleh karenanya ini perlu kita lakukan suatu variasi di dalam suatu perencanaan. Kemudian ketidakpastian terkait dengan nilai makna, yaitu analisis rasional diartikan sebagai objektif, bebas, dan nilai. Perbedaan nilai makna tidak perlu kita pertimbangkan. Nah, berdasarkan daripada pemahaman pengertian tersebut di atas, maka kita bisa melihat apa dan bagaimana perencanaan komprehensif itu. Karena perencanaan komprehensif ini secara umum dan bisa dikatakan bahwa Indonesia, di negara Indonesia itu adalah basisnya adalah perencanaan yang bersifat komprehensif, perencanaan yang sifatnya menyeluruh. Ya, apalagi kalau perencanaan tata ruang, perencanaan wilayah dan kota yang multidisiplin, maka ada banyak bidang di dalamnya. Maka di dalam suatu perencanaan itu harus menyeluruh. Jadi kita tidak hanya membahas menyangkut mengenai satu aspek saja, tetapi bagaimana beberapa aspek itu kita bisa tuangkan ke dalam suatu perencanaan. Di situ ada masalah demografi, ada ekonomi, ada sosial, ada lingkungan, ya, ada sumber daya alam, ada sumber daya buatan, dan lain sebagainya. Nah, perencanaan komprehensif ini adalah suatu kerangka pendekatan yang logis dan teratur, mulai dari diagnosis sampai kepada tindakan yang didasarkan pada analisis fakta yang relevan. Yang saya menggarisbawahi di sini bahwa perencanaan komprehensif ini menggunakan pendekatan yang logis dan teratur. Jadi secara logis, simpel saja, kita bisa lihat bahwa pada saat kita akan melakukan suatu analisa, ya tentu harus didasarkan kepada data dan informasi. Maka tahap yang awal yang harus kita lakukan atau kita harus cari itu adalah mencari data dan informasi. Jangan tiba-tiba kita sudah membuat suatu perencanaan tetapi tanpa didasari oleh data dan informasi. Kemudian sifatnya teratur, bahwa mulai daripada pengumpulan, mencari data dan informasi, kemudian melakukan suatu analisa, ataukah dari data informasi kemudian masuk analisa, kemudian kita bisa menentukan tujuan dan sasaran daripada perencanaan. Ya, saya kira ini diagnosisnya ataukah basis analisisnya itu melalui suatu kerangka teori dan nilai-nilai. Jadi selain daripada teori, ada nilai-nilai yang harus juga kita lihat. Nilai-nilai ini bisa nilai-nilai yang ada di masyarakat yang tentunya bertentangan daripada suatu teori.
ya, atau tidak berkenan daripada teori, sehingga kita bisa menyesuaikannya berdasarkan daripada nilai-nilai yang ada. Pemecahan masalah diarahkan untuk merancang alternatif. Jadi orientasi dalam memandang suatu masalah, sedapat mungkin kita bisa mendapatkan atau mengidentifikasi alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk kita lakukan dalam rangka pemecahan masalah tersebut. Bahwa perencanaan komprehensif ini adalah suatu proses perencanaan yang menentukan tujuan dan aspirasi masyarakat. Karena kita tahu tadi bahwa dalam perencanaan komprehensif ini sedapat mungkin melibatkan beberapa dan semua unsur, dan dalam rangka pengambilan suatu keputusan maka kita melalui suatu kemufakatan, sehingga aspirasi masyarakat ini perlu menjadi suatu pertimbangan atau masukan di dalam suatu perencanaan. Bahwa rencana komprehensif ini biasanya mencakup area geografis yang luas, beragam topik, dan mencakup jangka waktu yang panjang. Jadi seperti tadi kita sudah lihat sampaikan bahwa faktor ketidakpastian di dalam suatu perencanaan itu adalah unsur eksternal. Ya, katakanlah misalnya kita berbicara menyangkut mengenai DAS, daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai ini pasti melalui beberapa wilayah administrasi. Meskipun di dalam wilayah tertentu itu dilakukan pemanfaatan atau pengembangan potensi air pada suatu das, yang mengakibatkan yang menjadikan daerah lainnya itu adalah hanya sebagai daerah yang dilalui atau dialiri oleh das. Ya, seperti misalnya Bakaru, PLTA Bakaru itu adanya di Kabupaten Pinrang. Tapi kalau kita melihat daripada das tersebut itu melalui beberapa wilayah kabupaten, seperti misalnya Enrekan, Mamuju, dan beberapa wilayah kabupaten lainnya, sehingga di dalam pemanfaatan suatu potensi yang ada di Bakaru ini ataukah yang ada di Kabupaten Pinrang itu tidak serta-merta itu harus diklaim oleh pemerintah setempat, karena ini erat kaitannya dengan beberapa daerah-daerah yang ada atau yang dilalui oleh das Bakaru ini tadi. Sehingga di dalam pengelolaannya hal semacam ini itu biasanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Kemudian
Di dalam rencana komprehensif ini ada banyak beragam topik di dalamnya, ada aspek sosial, ekonomi, budaya, aspek politik dan lain sebagainya. Kemudian bahwa mencakup waktunya yang panjang, yaitu 20 tahun. Setiap 5 tahun itu bisa dilakukan suatu evaluasi. Kemudian setelah selesai 20 tahun, maka akan dilanjutkan pada 20 tahun berikutnya. Nah, unsur-unsur dalam perencanaan komprehensif yang pertama adalah penggunaan lahan bagi yang sudah ada maupun yang akan datang. Nah, perlu kita lihat kondisi existing daripada penggunaan lahan ini, land use-nya, dan orientasinya di masa yang akan datang. Orientasi penggunaan lahan di masa yang akan datang tentu tidak terlepas daripada unsur-unsur yang mempengaruhi atau yang membentuk daripada faktor dalam rangka pemanfaatan lahan. Seperti misalnya jumlah penduduk, bagaimana pertambahannya. Jumlah penduduk ataukah penduduk ini sangat erat kaitannya dengan kebutuhan akan tempat tinggal atau lahan dengan berbagai aktivitas-aktivitas yang berkembang. Kemudian yang kedua, unsur dalam perencanaan komprehensif ini adalah aspek demografi ataukah kependudukan, baik yang sifatnya existing maupun hasil proyeksi. Nah, pernah kita bahas terkait daripada aspek kependudukan ini terkait daripada proyeksi. Nah, oleh karenanya di dalam melakukan suatu proyeksi kependudukan, di samping kita melihat data dan informasi yang ada, tetapi juga sangat menentukan model analisis apa yang kita gunakan dalam melakukan suatu proyeksi penduduk. Nah, saya kira ini ada syarat-syaratnya, bahwa kalau kita menggunakan model A, syaratnya seperti apa, model B syaratnya seperti apa. Dan lebih jelasnya nantinya itu akan disampaikan di dalam mata kuliah statistik atau metode analisa kuantitatif perencanaan. Kemudian unsur dalam perencanaan komprehensif adalah menyangkut mengenai perumahan, infrastruktur, pendidikan, rekreasi, jalan raya. Nah, kesemua unsur ini akan mempengaruhi dan membentuk daripada suatu tatanan ruang yang akan datang, sehingga di dalam perencanaan komprehensif itu harus dilakukan secara menyeluruh, bahwa perumahan terkait daripada infrastruktur, bahwa di dalam suatu wilayah ataukah kota di mana masyarakatnya membutuhkan suatu kegiatan yang sifatnya rekreasi, bahwa untuk memenuhi segala kebutuhan dan pergerakan aktivitas di dalam suatu kota, apa dan bagaimana infrastruktur jalan rayanya. Nah, sekarang komponen utama dalam proses perencanaan secara komprehensif. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Di dalam mengidentifikasi masalah ini
hal awal yang perlu kita lakukan adalah tahap pengumpulan data. Data-data yang bersifat masa lalu, kemudian kita lakukan suatu analisis dan kemudian mengidentifikasi persoalan yang ada. Jadi terkait daripada pengumpulan data masa lalu, maksudnya ini kita mengambil atau menghimpun data-data sebelumnya, dan berdasarkan dari ketentuan dalam perencanaan ini sekurang-kurangnya itu adalah 5 tahun terakhir. Ya, 5 tahun terakhir. Artinya dengan data dan informasi 5 tahun terakhir ini sudah bisa kita gunakan di dalam analisis perencanaan. Kemudian artikulasi tujuan dan sasaran. Kalau kita ketahui bahwa perencanaan pada prinsipnya berorientasi pada pengembangan saat ini untuk masa yang akan datang. Nah, kalau kita berpikir masa yang akan datang, tentu kita harus memulai dan menetapkan terlebih dahulu apa tujuan yang kita inginkan, yang kita mau capai, sasarannya seperti apa. Nah, oleh karenanya perlu kita menentukan suatu tujuan ataukah semacam visi dan misi yang dibatasi daripada keinginan atau harapan sampai pada akhir tahun perencanaan. Nah, terkadang di dalam kenyataan yang ada bahwa seringkali antara tujuan yang kita inginkan, yang kita sudah tetapkan di dalam suatu perencanaan, itu tidak sesuai atau tidak menyatu dengan tujuan operasional. Jadi tidak sesuai dengan tujuan operasional. Sehingga apa yang kita lakukan justru tidak efektif dan tidak efisien. Secara analogi yang bisa saya sampaikan, kalau saya punya meja, tujuan kita bahwa meja yang saya miliki ini harus tiba ataukah ada meja bahwa meja ini harus tiba ataukah sampai di taruhlah antara kampus dengan rumah, bahwa meja yang ada di rumah saya itu harus sampai di kampus. Dengan kalau kita melihat dimensi dan spesifikasi daripada meja itu sifatnya permanen. Luasnya adalah taruhlah tingginya 70 cm, kemudian lebarnya sekitar 60 cm, kemudian panjangnya itu ada 2 meter. Bahwa meja ini harus tiba dari rumah ke kampus. Nah, di sini ada beberapa alternatif yang bisa kita lakukan. Bagaimana meja itu bisa tiba di tempat tujuan. Bisa kita gunakan, kita mengangkat, ya, mengangkat tanpa bantuan apa-apa, ataukah memikul daripada meja itu. Ataukah bisa juga kita menggunakan sarana yang lain. Bisa kita gunakan gerobak
ataukah bisa gunakan sepeda, ataukah kita gunakan sepeda motor, bisa kita gunakan mobil. Mobil ini dibagi lagi beberapa klasifikasi. Nah, itu adalah alternatif. Nah, kalau tujuan kita bahwa bagaimana itu bisa sampai, apapun yang kita lakukan itu pasti sampai. Tetapi efektif dan efisien ini sangat ditentukan oleh bagaimana cara kita dan alat apa yang kita gunakan untuk memindahkan atau mengantar daripada meja itu. Kalau kita menggunakan misalnya sepeda motor, barangnya sampai, tetapi banyak masalah yang kita temukan di sepanjang jalan. Pun juga kalau misalnya kita masukkan ke dalam peti kemas, kemudian membawanya ke tempat tujuan, pun juga tidak efektif. Maka ini kita harus mengambil dan menentukan apa yang harus kita lakukan. Nah, di dalam tujuan tersebut yang perlu kita lihat, laksanakan berupa tahapan berikut. Desain, kita mendesain alternatif yang kita bisa lakukan. Kemudian kita melakukan suatu evaluasi alternatif. Oh, ternyata kalau kita menggunakan mobil pickup seperti ini, kalau kita menggunakan mobil semacam SUV seperti ini, ya. Nah, yang paling terpenting daripada tujuan dalam penentuan tujuan ini adalah komunikasi. Ya, jadi komunikasi ini bisa kita melakukan suatu beberapa kegiatan, serangkaian kegiatan untuk membangun suatu komunikasi terkait daripada tujuan perencanaan yang kita ambil. Nah, komponen utama dalam proses perencanaan secara komprehensif berikutnya adalah prediksi dan proyeksi. Saya kira ini sudah sangat jelas bahwa di dalam suatu perencanaan kita sangat membutuhkan suatu tindakan yang bersifat prediksi maupun proyeksi. Ini hanya bisa berhasil dan bisa kita dapatkan peroleh apabila data dan informasinya cukup tersedia. Nah, ada beberapa alternatif teknik analisis atau model analisis yang bisa kita gunakan di dalam prediksi dan proyeksi ini. Pemilihan suatu model itu sangat bergantung kepada aspek apa yang kita tinjau dan bagaimana sifat daripada suatu model tersebut. Apakah itu sudah sesuai dengan kondisi yang kita miliki ataukah belum. Nah, prediksi dan proyeksi ini pada dasarnya memiliki dua aspek utama, yaitu melakukan prediksi masa depan, ya. Jadi kita memprediksikan bahwa di masa yang akan datang kita akan menjadi suatu kota
dunia, seperti misalnya Kota Makassar. Kota Makassar menuju kota dunia. Nah, tentu dengan tujuan ini maka lahirlah ataukah beberapa serangkaian kegiatan ataukah program yang ditetapkan dan dilaksanakan untuk menuju atau mensukseskan bahwa Kota Makassar menuju kota dunia. Apa dan bagaimana kota dunia itu? eh, Bagaimana kita bisa melihat secara jelas bahwa kota dunia seperti apa dan bagaimana, apa saja yang diperlukan, apa saja yang dibutuhkan, bagaimana sistem dan mekanisme pelayanan betul-betul bisa mencerminkan sebagai kota dunia. Sehingga itulah yang kemudian dilakukan. Katakanlah misalnya smart city. Juga dikatakan bahwa kota Makassar adalah sebagai kota smart city. Bagaimana perwujudan daripada smart city ini? Maka pemerintah ataukah dibutuhkan suatu beberapa fasilitas dalam kaitannya smart city ini tadi, butuhkan kota pintar. Sehingga pemerintah membangun beberapa dan menentukan suatu titik lokasi untuk memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat secara luas, kaitannya dengan penggunaan wifi misalnya. Peramalan hasil dan dampak dari alternatif. Jadi setiap alternatif itu sudah kita mengidentifikasi apa dan bagaimana plus dan minusnya dari suatu alternatif yang kita tetapkan ataukah kita pilih. Nah, komponen utama berikutnya yang keempat adalah desain alternatif ataukah pengembangan alternatif. Nah, di dalam pengembangan alternatif inilah sehingga kita bisa mengambil suatu keputusan. Nah, di dalam pengembangan alternatif ini tentu didasari oleh berbagai kemungkinan kalau alternatif A, B, dan C itu dipilih. Jadi setelah kita timbang-timbang, sehingga setelah kita timbang-timbang, kemudian bisa kita memutuskan apa yang harus kita lakukan. Kemudian berikutnya adalah uji coba perencanaan ataukah seleksi alternatif. Nah, uji coba perencanaan ini pada dasarnya untuk melihat apakah suatu alternatif yang telah kita identifikasi atau yang telah kita pilih itu dapat diimplementasikan secara nyata sesuai daripada tujuan dan sasaran perencanaan yang kita buat. Nah, tentu yang kita lihat bagaimana dan apa hambatannya dan bagaimana dengan potensi yang kita miliki. Berikutnya adalah melakukan suatu evaluasi atau monitoring pengendalian, bahwa setiap alternatif yang kita pilih dan sudah dilaksanakan dan kita sudah melihat untung dan ruginya, apakah dia efisien ataukah efektif. Ini menjadi suatu catatan, ini adalah merupakan suatu rujukan untuk proses perencanaan tahap berikutnya.
ataukah kita bisa mendapatkan suatu gambaran kelemahan dan kekuatan yang dimiliki di dalam suatu alternatif sehingga itu bisa berjalan ataukah tidak. Nah, di sini ada 3 terkait daripada kriteria berupa efisiensi ini. Efisiensi bisa kita lihat melalui analisis untung rugi, analisis efektivitas, dan analisis dampak. Nah, terkait daripada analisis untung ya tentu berkaitan daripada nilai uang. Kalau karena setiap pembangunan pada dasarnya itu adalah kegiatan investasi. Ya, kegiatan investasi. Untuk mewujudkan investasi itu kita memerlukan suatu pembiayaan ataukah biaya. Ya, biaya untuk mengongkosi daripada program pembangunan yang kita pilih atau alternatif yang telah kita tetapkan. Efektivitas, analisis efektivitas pada dasarnya adalah bagaimana hasil akhir daripada suatu alternatif yang sedang dilaksanakan. Apakah biaya yang kita keluarkan itu sebanding dengan manfaat yang diterima, khususnya secara universal, ya, yang dapat menggerakkan atau meningkatkan produktivitas dari suatu wilayah. Jadi seperti misalnya kalau kita ingin membangun suatu jalan umum, tentu kan kalau pengembalian daripada apa yang kita investasikan untuk membangun jalan itu ya pasti tidak bisa. Tetapi dengan adanya pembangunan jalan ini kira-kira apa yang meningkat dan apa yang berubah? Contoh kecil saja bahwa begitu yang tadinya areal tanah kosong atau persawahan yang tadinya tidak ada jalan, barangkali nilai lahannya itu bisa dikatakan rendah. Tetapi begitu ada jalan yang dibangun, maka secara langsung atau tidak nilai suatu lahan itu semakin meningkat karena adanya jalan ini tadi. Kemudian mengenai analisis dampak, ya, analisis dampak. Di dalam analisis dampak ini selalu kita kaitkan plus dan minusnya dari suatu kegiatan yang kita lakukan, dan ini bisa dibuat dalam bentuk matriks. Ya, jadi kita mengidentifikasi kalau alternatif A yang kita lakukan keuntungannya seperti apa, kerugiannya seperti apa, sehingga kita bisa menimbang sebelum kita menentukan alternatif apa yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan dari suatu perencanaan atau pembangunan. Kemudian berikutnya adalah implementasi. Ini merupakan pelaksanaan kebijakan yang tahapannya bisa kita lihat mulai dari pengumpulan dan pengolahan data, analisis perencanaan, kurang lebih sama yang sebelumnya. Yang jelasnya bahwa proses perencanaan
pada saat yang dihasilkan dan sampai kepada kegiatan implementasi, maka ada beberapa hal yang mendasari ataukah berkaitan, bahwa sebelum suatu perencanaan kita implementasikan, tentu diawali dengan adanya beberapa kebutuhan yang kita inginkan. Jadi kita mengidentifikasi daripada kebutuhan. Nah, dari kebutuhan inilah yang menjadi inisiator daripada perencanaan ini adalah pemerintah. Ya, pemerintah. Kemudian pemerintah mengalokasikan suatu anggaran, menyusun suatu program perencanaan. Setelah perencanaan itu ada, kemudian dijadikan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan pembangunan. Ya, jadi secara urutan bisa kita lihat bahwa mulai daripada identifikasi kebutuhan, inisiatif oleh pemerintah, kemudian pusat perencanaan, artinya orang ataukah beberapa orang yang melakukan suatu kegiatan perencanaan. Kalau di pemerintah, di tataran pemerintah, pada dasarnya itu semua instansi itu adalah bisa melakukan suatu perencanaan berdasarkan daripada lingkup dinas masing-masing. Tetapi ada satu badan khusus terkait daripada perencanaan dan pengembangan daerah, dalam hal ini adalah Bapeda. Kemudian merumuskan suatu tujuan, sasaran, kita melakukan evaluasi sampai kepada kegiatan implementasi, ya, implementasi. Nah, ini adalah suatu gambaran menyangkut mengenai proses perencanaan yang sifatnya komprehensif. Jadi mulai dari pengumpulan dan pengolahan data, kemudian menjadi acuan di dalam melakukan suatu analisis perencanaan, ya. Nah, ini adalah suatu gambaran dalam pendekatan perencanaan komprehensif secara rasional. Artinya bahwa perencanaan komprehensif ini mencakup wilayah yang sangat luas. Tidak hanya seperti ini pada bagian-bagian tertentu. Nah, di bagian luar atau secara eksternal itu terdapat beberapa unsur yang bisa mempengaruhi ataukah dipengaruhi suatu lokasi tertentu ataukah wilayah perencanaan kita. Nah, jadi daerah hinterland atau ke daerah belakang itu sangat penting untuk juga kita pertimbangkan ke dalam suatu perumusan alternatif. Karena suatu ruang atau ke wilayah pasti akan memiliki suatu keterkaitan satu sama lain. Nah, sebagai akhir daripada materi ini ada tugas dan latihan. Yang pertama, apa saja kelebihan dan kekurangan perencanaan komprehensif? Bagaimana gambaran tentang kedudukan partisipatif dalam perencanaan komprehensif? Nah, terkait daripada
adanya mahasiswa ingin bertanya terkait daripada materi ini dapat diajukan sesuai daripada mekanisme yang telah disepakati secara bersama. Demikian pada pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.